Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjuno Asefi Akbar Sukamto dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran melawan kolonialisme. 1. Aceh versus Portugis dan VOC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Bahkan, Aceh kemudian mampu mengendalikan pusat-pusat perdagangan di pantai barat Sumatera, seperti di Barus, Tiku, dan Pariaman. Tampilnya Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di kawasan pantai Sumatera Barat dan pantai timur Sumatera sangat disegani oleh pedagang asing. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh pada tahun 1523. Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Sebagai persiapan, Aceh melakukan langkah-langkah antara lain: 1. Melengkapi kapal-kapal dagang dengan Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit-prajurit. 2. Mendatangkan bantuan persenjataan. Sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. 3. Mendatangkan bantuan persenjataan dan Kalikut dan Jepara. Setelah berbagai bantuan datang, Aceh melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Apapun yang terjadi, rakyat Aceh dan para pemimpinnya tetap memiliki pendirian dan semangat untuk terus berdaulat dan menentang dominasi orang asing. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukannya dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600-800 prajurit. Setelah mempersiapkan pasukannya pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Namun, serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk. 2. Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Pusat aktivitasnya di Ternate. Mereka sering memanfaatkan kelemahan kaum pribumi, termasuk memanfaatkan intrik-intrik yang membuat perpecahan di lingkungan istana. Pada tahun 1529 terjadi peperangan antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang karena kapal Portugis memasuki ujung-ujung dari benda akan membeli cengkih ke Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Terjadi perang antara Tidore melawan Portugis dengan meningkat kesepakatan pada perjanjian Tordesillas. Diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol. Dilaksanakan di Saragossa pada tahun 1529. Perjanjian ini disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol berkuasa di wilayah Filipina. Portugis semakin berkuasa melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pemimpinan Sultan Khairun atau Hairun. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Khairun dengan pertimbangan kemanusiaan. Sultan Khairun menerima ajakan Portugis. Dilaksanakan pada tahun 1570 di benteng Sao Paulo. Saat perundingan berlangsung, Sultan Khairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah atau putra Sultan Khairun. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan termasuk Ternate dan Tidore untuk melancarkan serangan. Akhirnya Portugis dapat didesak dan pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Pada tahun 1605 Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian menetap di timur-timur. Pada tahun 1650 pahlawan rakyat juga terjadi di Ternate yang dipimpin oleh Kecili Said. Namun berbagai serangan itu selalu dapat dipatahkan oleh kekuatan VOC yang memiliki organisasi serta peralatan senjata lebih lengkap. Kerajaan Tidore yang semula sebagai sekutu turun statusnya menjadi vasal.
Sebagai penguasa baru diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore. Pangeran Nuku diangkat sebagai sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Saifuddin Syah. Pangeran Nuku mendapat dukungan dari para pedagang Seram Timur. Akhirnya Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat melepaskan diri dari donasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya tahun 1805. 3. Sultan Agung versus Cipicon. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram mencapai zaman keemasan cita-cita Sultan Agung antara lain: 1. Mempersatukan seluruh tanah Jawa. 2. Mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram dengan segenap persenjataan dan pembekalannya untuk menyerang VOC. Di Batavia, pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, tetapi komponen VOC terus berusaha menghalangi. Akibat pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan, terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Tumenggung Baureksa gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 belum berhasil. Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru dialami pasukan. Ia mempersiapkan serangan yang kedua. Sebagai pemimpin, pasukan Mataram dipercaya kepada Tumenggung Singaranu Kiai Dipati Parubaya. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Berikutnya pasukan Mataram mengepung Banten Bommel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Secara militer, Mataram tidak berhasil memaksa VOC untuk menjadi bawahan Mataram. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. 4. Perlawanan Banten. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Pada tahun 1615, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Karim, anak dari Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad yang wafat pada 1650. Pangeran Surya bergelar Sultan Abu Abdul Fattah. Sultan Abu al-Fat Abdul Fattah ini lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tritayasa. Beberapa kebijakan misalnya mengundang para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. VOC terus memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng pertahanan seperti benteng Norwich. Untuk kepentingan pertahanan, Sultan Agung memerintahkan untuk membangun saluran irigasi yang membentang dari sungai untuk Jawa sampai Pontang. Selain berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian, saluran irigasi dimasukkan juga untuk memudahkan transportasi perang. Oleh karena jasa-jasanya ini, maka Sultan di galeri Sultan Ageng Tritayasa atau Tirta artinya air. Pada tahun 1671,
Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Qahar sebagai raja pembantu yang dikenal dengan nama Sultan Haji. Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri, dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri dibantu putranya yang lain, yakni Pangeran Arya Purbaya. Tanpa pikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi dengan 4 syarat. 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para perdagangan Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila lingkar janji. 4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pendalaman Priangan segera ditarik kembali. Isi perjanjian disetujui Sultan Haji pada tahun 1681. VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai pada tahun 1682. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surosowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Datanglah tentara VOC di bawah pimpinan Francois Tek. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng Tirtayasa ditawan di Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. Pada tahun 1750, berkobar perlawanan yang dipimpin oleh seorang ulama terkenal, yakni Ki Tapa. Ki Tapa juga mendapat dukungan seorang pangeran yang bekerja sama dengan Ratu Bagus. Ki Tapa telah menjadi lambang kekuatan Banten yang tidak pernah terkalahkan. Sekian dan terima kasih.